Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika King Sui berjalan di samping si King Zuang, tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja, bahu King Sui terus-menerus bergesekan dengan si King Zuang. Si King Zuang sedikit mengerutkan alisnya, saat dia dengan dingin menatap King Sui yang ada di sampingnya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa anak lelaki kecil ini benar-benar memiliki wajah yang cukup indah untuk dipandang, dan memiliki wajah dengan sedikit kejantanan, mata yang dipenuhi dengan arah yang jelas. Ini adalah pria yang tahu apa yang ingin dia capai di masa depan. Secara tidak sengaja, dia membandingkannya dengan pria-pria yang ada di sekitarnya. Perbedaan antara mereka mirip dengan surga dan bumi. Matanya sangat menawan, dia sepertinya menyimpan pesona yang membuat wanita ingin menatapnya. Di antara alisnya, ada semangat heroik yang bisa melelehkan sebagian besar wanita. Selain itu, senyum nakalnya dipenuhi dengan antusiasme dan kecerahan, tetapi si King Zuang bisa mengatakan bahwa itu hanyalah ejekan. Dia bisa melihat bahwa tersembunyi di dalam senyum King Sui adalah jejak-jejak sifat yang mirip dengannya, menyendiri dan bangga. Secara keseluruhan, si King Zuang bisa menyimpulkan bahwa anak laki-laki kecil ini memang tampan. Tiba-tiba, si King Zuang membeku. "Nona senior si King Zuang, mengapa kamu menatapku seperti itu?" Ucap tanya King Sui tiba-tiba menyela lamunannya. King Sui berpikir sepertinya agak tepat dia memanggilnya dengan sebutan Nona senior. Bagaimanapun, si King Zuang sekitar 5 tahun lebih tua darinya. Setelah mendengar istilah yang digunakan untuk memanggilnya, King Si Zuang hampir melompat kaget, tetapi dengan cepat berhasil mengatasinya. "Hai, tidak tahukah bahwa kamu baru saja menciptakan masalah besar?" Ucap si King Zuang dengan tenang menjelaskan. "Hehe, masalah? Apa masalah yang kamu maksud? Apa karena sekelompok sampah itu?" King Sui menjawab dengan tertawa. King Sui dapat merasakan bahwa ucapan yang si King Zuang secara samar mengisyaratkan kekhawatiran akan keselamatannya, yang menyebabkan hatinya menjadi sedikit hangat. "Sampah? Kamu benar. Tetapi tahukah kamu siapa para sampah itu?" Bibir si King Zuang dengan ringan bergerak, seolah-olah dia menekan tawanya karena King Sui hanya membuat lelucon. King Sui menggelengkan kepalanya, menatap si King Zuang, menunggunya untuk memberitahu jawabannya. "Kamu harus tahu bahwa Situ Bu Fan berasal dari klan Situ. Di antara para sampah, salah satunya adalah saudara lelakiku yang kedua, si Zong Yao. Ada juga Tuan Muda Klan Ding. Dan tahukah kamu, bahwa Klan Ding adalah klan yang lebih besar dari klan Situ? Kamu benar-benar telah membuat masalah dengan 3 klan terbesar di kota ini." "Sial," gumam King Sui dalam hati. Dia tidak pernah berharap bahwa saudara si King Zuang akan berada di antara orang-orang yang dia kalahkan. Namun, meskipun dia telah menjelaskan semuanya, si King Zuang tidak tampak kesal atau memiliki tanda-tanda celaan, bahkan setelah mengetahui bahwa dialah yang mengalahkan saudaranya. "Meskipun kamu telah mengalahkan sekelompok sampah itu, kamu harus tahu bahwa mereka adalah keturunan utama dari 4 klan besar. Ambil contoh saudara laki-lakiku yang kedua, di bawah perhatian orang tuaku dan dengan bantuan obat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil menembus kelas 5 dari wilayah umum marsial. Tapi apa yang telah dia lakukan? Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, bahkan seorang marsial general kelas 1 yang telah mengasah keterampilan mereka dalam pertempuran yang sebenarnya akan dengan mudah dapat mengalahkannya," ucap si King Zuang menjelaskan. "Hehehe, apakah kamu mengkhawatirkanku?" ucap King Sui sambil tersenyum nakal. King Sui sangat gembira saat ini, karena dia semakin dekat dengan si King Zuang. Setelah mendengar omong kosong King Sui, si King Zuang merasa sangat aneh. Dia adalah yang termuda di antara keluarganya, dan satu-satunya anak perempuan. Karena itu,
Dia adalah mutiara yang bersinar dari klan Si, dan dihujani dengan cinta dan kasih sayang dari keluarganya sampai sekarang. Sebaiknya kau berhenti berbicara omong kosong seperti itu. Aku belum membalas dendam atas apa yang kamu lakukan pada saudara lelaki keduaku. Si King Zuang semakin bingung, pria ini jelas-jelas memanfaatkannya secara lisan, namun, dia tidak merasakan sedikit pun kemarahan di hatinya. Alih-alih marah, dia malah merasakan dorongan untuk tertawa. Ini bukan dia, ini belum pernah terjadi sebelumnya pada diri si King Zuang. Sambil diam, King Sui terus mencuri pandang ke arah si King Zuang. Kecantikan dingin miliknya itu unik dan sangat menarik baginya. Meskipun kekuatanmu saat ini cukup untuk mengalahkan sekelompok tuan muda itu, kamu harus berhati-hati terhadap pembalasan di masa depan. Lagi pula, meskipun anggota dari berbagai klan besar itu bukanlah yang terbaik, bagi warga kota Hundred Miles, mengalahkan mereka semua dalam sekali jalan sama dengan menghancurkan harga diri dan kebanggaan mereka. Aku berani mengatakan bahwa akan ada banyak penantang yang akan menyebabkan masalah bagimu. Setelah merenung sejenak, King Sui sependapat bahwa itu memang sangat merepotkan. Jika di masa depan, pasti ada penantang yang terus-menerus menargetkan dirinya. Nona si King Zuang, apakah kamu tahu, di antara klan besar yang memiliki tingkat budidaya terkuat di antara generasi muda di sini, di Hundred Miles City? Tanya King Sui. Dia tahu bahwa jika lawan-lawannya ingin balas dendam, mereka pasti akan mengirim yang terkuat di generasi muda mereka untuk menantangnya berulang kali. Jika dia tahu kekuatan mereka, ketika dia menghadapi mereka, dia setidaknya bisa bersiap untuk itu. Kamu cukup optimis untuk berpikir bahwa kamu bahkan bisa mengajukan pertanyaan semacam ini. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Namun, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar di luar harapan. Melihat seberapa muda Anda, aku selalu bertanya-tanya pada diriku sendiri, bagaimana cara Anda berlatih hingga mencapai tingkat kekuatan Anda saat ini. Untuk menjawab pertanyaan awal Anda, ada dua lawan yang harus Anda waspadai. Pertama, Situ Luan dari klan Situ, dan yang kedua, Ding Lang dari klan Ding. Mereka berdua berada di antara generasi ketiga, dan mereka berusia sekitar 30 tahunan. Keduanya telah menembus ke komandan bela diri kelas 2 dan 3. King Si Zuang menjawab dengan khawatir, bisa terdengar dari nada suaranya. Setelah King Sui memperoleh informasi dari si King Zuang, dia akhirnya mengeluarkan desahan lega. Alhamdulillah, kultivasi yang terkuat di antara generasi ketiga masih sesuai dengan harapanku, gumam King Sui dalam hati. Jenius generasi kedua, King He dari klan King, memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan jenius generasi ketiga klan mereka. Tanpa tahu mengapa, King Sui secara tidak sadar merasa bahwa saat ini, dia mampu berbenturan langsung dengan lawan yang berada di kelas 2 dan 3 dari Realm Commander Martial. Terima kasih atas informasi Nona si King Zuang. Nona, Anda harus lebih banyak tersenyum di masa depan. Kamu seperti bunga mawar yang mekar. Kamu terlihat sangat mempesona saat kamu tersenyum. Tidak ada yang berlebihan ketika aku mengatakan bahwa kecantikanmu bahkan mampu menyebabkan raja kehilangan kekaisaran mereka, ucap King Sui sambil terus menggoda si King Zuang, saat warna kemerahan menyala wajah si King Zuang semakin cerah. Bocah kecil, apakah kamu ingin dipukuli? Setelah mengatakan itu, si King Zuang mengepalkan tinjunya, dan dengan lembut memukulkannya ke bahu King Sui dengan raut mukanya yang sangat memerah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan gerakan yang sebanding dengan seorang gadis kecil. King Sui terus tersenyum seperti orang idiot, karena dia dengan senang hati membiarkan si King Zuang melakukannya. Yang membuat hati King Sui sangat senang saat ini adalah, karena dia bisa menatap wajah si King Zuang yang memerah, dan senyumnya yang mempesona, yang sudah tertanam kuat di benaknya. Ada dua tipe wanita yang bisa membuat pria bahagia. Pertama, keindahan yang sangat menggairahkan, yang mampu menjatuhkan kerajaan. Dan yang kedua, wanita yang menggemaskan. Si King Zuang jelas termasuk kategori pertama,
jika dia bisa bertindak sedikit lebih manis, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan membuat laki-laki gila. Ngomong-ngomong, aku sudah dewasa dan tidak lagi anak-anak, jadi kamu harus ingat untuk memperlakukanku seperti orang dewasa, oke? Ucap King Sui, tampak keseriusan jelas di matanya ketika dia berkata kepada si King Zuang. Oke, aku harus pergi sekarang, lebih baik kamu menjaga dirimu sendiri, dewasa kecil. Ucap si King Zuang. Tawa ringan terdengar ketika si King Zuang selesai mengatakan itu sambil berlalu pergi. Suara tawa itu mirip dengan pesona iblis, terus berputar di sekitar otak King Sui. Kamu begitu indah. Kamu akan menjadi milikku di masa depan. King Sui hanya memiliki pemikiran ini pada saat ini. Dia tidak pernah menginginkan apapun sebelumnya. Jadi inilah yang disebut kerinduan dan keinginan. Ada banyak jenis kerinduan dan keinginan, termasuk kekayaan, kekuasaan, perempuan. Mereka bisa menjadi sumber motivasi, tetapi jika seseorang dikendalikan oleh keinginan mereka, maka mereka hanya akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Jika kamu ada waktu, kamu selalu bisa mengunjungiku di toko medis klan King, aku akan pastikan untuk membuatmu bahagia. King Sui berteriak memanggil sosok si King Zuang yang perlahan melangkahkan kakinya. Terlepas dari beberapa saat singkat yang dihabiskan bersamanya, dia belum pernah merasa begitu bahagia sebelumnya dalam hidupnya, dan tidak ada yang tahu kapan pertemuan mereka selanjutnya. Karena itu, King Sui enggan membiarkan si King Zuang pergi begitu saja. Mungkin si King Zuang bisa mendengar ketulusan dalam teriakan King Sui, dia tiba-tiba berhenti sesaat lalu menganggukkan kepalanya sebelum melangkahkan kakinya. Pandangan punggungnya yang indah itu bisa dibandingkan dengan kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Dengan langkah musim semi, King Sui memutuskan untuk kembali ke toko medis klan King. Tanpa sadar, hari sudah siang. Ketika dia kembali ke toko, dengan terkejut, dia menemukan King Yi, paman dan bibi ketiganya, King San dan King Si semua menunggunya, menatapnya dengan cahaya aneh di mata mereka. King Sui, apakah kamu benar-benar menggunakan pedang kayu, dengan menggunakan teknik dasar pedang, untuk mengalahkan si Tu Bu Fan dan kelompoknya? Tanya King Yi. Kebahagiaan King Yi diwarnai dengan keheranan saat dia bertanya. Bagaimanapun, King Yi sangat mengenal sekelompok pemuda yang dikalahkan King Sui, dan dengan demikian, dia tahu tingkat kekuatan mereka. Dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Saat yang paling membanggakan dari seorang ibu adalah ketika anaknya benar-benar bersinar. Ini adalah momen yang paling memuaskan, sekaligus yang paling menyentuh dari semua momen. Benar ibu, dan kalian semua tidak boleh memandang rendah teknik pedang dasar, tersembunyi di dalamnya adalah fondasi yang akan memberi kalian pemahaman yang lebih dalam di jalan pedang. King Sui menjawab dengan serius, karena itu benar. King Sui, bagaimana kamu bisa melakukannya? Di antara orang-orang yang kamu kalahkan ada satu bernama Si Zong Yao, paman kenal secara pribadi dengan dia. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, bagaimana kamu mengalahkannya hanya dengan teknik pedang dasar, ucap tanya paman ketiga yaitu King Hu, sambil mengerutkan alisnya dengan curiga ketika dia bertanya. Paman ketiga, sebenarnya tidak ada rahasia. Kalian tahu berbagai bentuk pedang yang tercantum dalam teknik pedang dasar kan? Dari semua bentuk pedang, menusuk dengan kecepatan tercepat, aku telah berlatih kecepatan menusuk itu lebih dari ratusan juta kali, sampai-sampai aku telah kehilangan hitungan jumlah, dan memperoleh beberapa pencerahan mengenai kebenaran pedang. Aku percaya bahwa jika orang lain berlatih dengan cara yang sama sepertiku, menyempurnakan langkah sederhana lebih dari ratusan juta kali, dia juga akan bisa mendapatkan pencerahan yang sama seperti aku, jawab King Sui merasa bahwa tidak perlu menyimpan ini sebagai rahasia. Lagi pula, berapa banyak yang menyukai teknik dasar pedang, dan siapa yang sanggup menghabiskan banyak waktu dengan melatih gerakan pedang sederhana yang membosankan itu? Semua orang tercengang dengan apa yang dikatakan King Sui. Butuh 10 tahun untuk memoles keterampilan pedang itu yang semua orang tahu.
Namun, untuk berpikir bahwa teknik pedang paling sederhana bisa memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya setelah diasah berkali-kali. Apa perubahan perspektif, berapa banyak keinginan yang dibutuhkan pengguna pedang. Tatapan semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika mereka menatap King Sui. Senyum berseri-seri mekar di wajah King Yi saat dia mengacak-acak rambut King Sui, sementara emosi yang kompleks naik di hatinya. Dia merasa bahwa King Sui tumbuh semakin misterius. Kejutan yang diberikan King Sui padanya telah jauh melebihi semua harapannya. Dia tidak bisa tidak merasa terkesan oleh pria tua kuno yang telah mengajari King Sui. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di dalam kamar mewah di kota 100 miles, seorang lelaki tegap, berbadan kekar yang mengenakan jubah mencolok sedang berbaring di tempat tidur yang nyaman, sementara di sampingnya, seorang wanita berdada minim berpakaian dengan handuk menutupi dirinya, sedang memijat pria muda itu. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang, wajah menggairahkan tidak terlalu putih, pinggang ramping, dan penampilan yang menawan sangat menarik. 1 jam berlalu ketika erangan semakin keras dan semakin keras ketika tiba-tiba hanya ada kesunyian. Pria itu dengan dingin tersenyum ketika dia membangunkan tubuhnya dan keluar dari kamar. Pria itu mengikuti koridor di luar ruangan saat dia menuruni tangga. Itu adalah halaman mewah yang independen, karpet merah diletakkan di mana-mana, dari koridor ke aula utama. Ketika pria itu memasuki aula besar, wajah tampannya segera berubah dari tampilan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan, sekarang menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi di wajahnya. Semua pria di aula besar berdiri dan menyambutnya ketika dia berjalan menghampiri mereka. Brother Luan masih yang terkuat di antara kita. Seorang pemuda yang kurus dan lemah mulai menjilat saat dia mengulurkan tangan acungan jempol kepada pria bernama Brother Luan. Pria bernama Brother Luan dipenuhi dengan senyum mesum. Senyum itu adalah sesuatu yang dipahami semua pria. Pria bernama Brother Luan itu tidak lain adalah Situ Luan dari klan Situ, yang terkuat di antara generasi muda. Dia tampaknya merasa nyaman ketika bercanda dan tertawa-tawa dengan gerombolannya. Saudara Luan, pemuda dari desa King sebelumnya, telah mengalahkan adik laki-lakimu dan juga si Zhong Yao sebelumnya. Seorang pemuda yang terlihat sangat kuat dengan tubuh yang sangat besar berbicara. Ding Chen, bukankah adikmu juga di antara mereka dikalahkan? Setelah Situ Luan dan yang lainnya duduk, seorang wanita muda dengan cepat menghidangkan teh untuk mereka. Semua cangkir teh terbuat dari batu giok, yang memamerkan kekayaan Situ klan. Kelompok orang-orang yang berkumpul itu semuanya adalah putra orang kaya yang boros, dan dari klan besar di kota tersebut. Setiap makanan yang mereka nikmati, makanan lezat yang berlimpah. Mereka makan enak sambil bermain dengan wanita secara bebas. Hehe, Ding Chen tertawa malu. Ding Chen, menjaga kehormatan tidak akan ada gunanya bagimu. Jangan bilang kau benar-benar ingin Ding Lang itu berhasil menjadi tetua klan Ding. Jadi, apa Anda bukan cucu tertua klan Ding? Anda jangan menyerah, Anda masih dapat menciptakan situasi yang menguntungkan bagi diri Anda sendiri, dengan cara menghitamkan reputasi Ding Lang dan memaksanya keluar dari klan Ding, ucap Situ Luan memberikan ide liciknya dengan senyumnya yang dingin. Meskipun Ding Chen terlihat jujur, Situ Luan tahu bahwa yang tersembunyi di balik sifat jujurnya itu, dia adalah pria yang sangat kejam dan berdarah dingin. Waktunya belum tepat, mari kita tunggu sebentar lagi, ketika saatnya tiba, Brother Luan harus membantu saya. Jawab Ding Chen. Sejak Situ Luan melukai bagian bawah tubuhnya saat mereka latihan, selama kultivasi, dia telah mencoba semua solusi dan mencari pendapat dari banyak alkemis, tetapi tidak berhasil. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Di bawah amarah, dia telah membunuh semua alkemis yang dia konsultasikan, hanya menyisakan dirinya sendiri yang tahu rahasianya. Setelah itu, dia menghabiskan semua usahanya untuk fokus pada kultivasinya. Apakah Ding Lang sudah menyadari kalau Anda tidak menyukainya? Situ Luan bertanya sambil menatap Ding Chen. Dia tahu
Tetapi dia belum pernah menunjukkan kecenderungan padaku. Bagaimana dia akan berpikir tinggi tentang urusan orang lain? Ding Chen berkata ketika emosi kompleks mewarnai nadanya. Orang itu selalu mengangkat kepalanya. Di masa depan ketika dia meninggal, aku takut dia bahkan tidak akan tahu apa yang membunuhnya. Situ Luan dengan dingin berseru. Orang luar sudah naik di atas kepala kita. Lagi pula, Ding Lang adalah perwakilan dari semua generasi muda di kota 100 Miles. Dia harusnya bisa mengatasi orang luar yang berani arogan di kota kita. Kita lihat saja, berapa lama dia bisa menahan penghinaan ini, ucap Situ Luan dengan nada dinginnya. Orang-orang itu adalah semua anggota klan besar kota 100 Miles. Ding Chen berasal dari klan Ding, satu-satunya motifnya berteman dengan Situ Luan adalah agar Situ Luan membantunya membuang Ding Lang dari klan Ding. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. King Sui di toko obat King Clan sibuk dengan urusannya sendiri. Dia bahkan tidak sedikit pun khawatir tentang balas dendam yang akan dilakukan sekelompok pemuda yang dia kalahkan. Selama mereka tidak datang untuk mencari masalah, King Sui tidak peduli dengan hal-hal yang mereka lakukan. Bahkan jika mereka merampok toko di depan umum atau membunuh seseorang di siang hari bolong, bukan urusannya. Pada malam itu, King Sui masuk ke dunia Valet Jade Immortal. Dia memikirkan dua harta yang telah dia simpan di ranah spasialnya. Dia mencarinya di pinggir kolam kristal. Dia mengambil cabang pohon berwarna hitam yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual itu dan mengamatinya. Meskipun dia mengamati selama hampir setengah hari, dia tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menanam cabang pohon di tanah dekat pohon buah peningkatan energi dan dia menuangkan air dari kolam kristal di atasnya. Adapun batu esensi besi, dia meletakkannya di tanah basah di dekat kolam kristal saat dia duduk bersila dalam persiapan untuk budidaya. Selain tekun menahan serangan dari kegagalan menembus ke siklus ke-49, King Sui akan menggunakan waktu setelah dia gagal untuk berlatih dalam langkah hantu, tinju cepat soliter, teknik senjata tersembunyi, dan bentuk pedang dari teknik pedang dasar. King Sui berharap bahwa dia akan segera dapat melangkah ke lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno. King Sui akan selalu tinggal di alam Valet Jade Immortal sampai detik terakhir, sebelum dia secara paksa dikeluarkan olehnya. Dengan harta langka seperti itu, dia bahkan tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada pergerakan dari generasi muda kota 100 Miles. King Sui terkejut, meskipun dia merasa agak aneh, tetapi dia tidak akan membuang waktu untuk merenungkan alasan di baliknya. Dia menghabiskan waktu sepenuhnya fokus pada budidaya dan menyapu pengetahuannya tentang berbagai tanaman ramuan spiritual yang telah dia tanam di alam Valet Jade Immortal. Sekarang, di ranah spasial, sudah ada yang besar sepetak, hijau, kuning, merah, warna yang berbeda membentuk pemandangan yang indah. Herbal spiritual tidak lagi berupa bibit, dengan efek waktu spasial membantu pertumbuhan mereka sangat cepat, mereka menunjukkan rasa vitalitas yang kuat. Dari perkiraan King Sui, selain efek pelebaran waktu, dia sangat percaya bahwa air mistis dari kolam kristal yang tampaknya dipenuhi dengan ki spiritual yang tak terbatas, juga ada hubungannya dengan itu. Dari pengalaman yang dia dapatkan di kebun tanaman herbal Clan King, dia belajar bahwa akan selalu ada ramuan spiritual yang layu dan mati. Namun, yang mengejutkannya, dia menilai bahwa perasaan vitalitas yang kuat yang dipancarkan, tampaknya mengindikasikan bahwa ramuan yang dia tanam di dunia spasial tidak akan layu dan mati. Melihat bidang besar tanaman hijau, King Sui bisa merasakan ketenangan di hatinya. Seolah-olah, dia sangat percaya pada pengetahuannya. Dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, sebanding dengan para pemuda kaya dari klan besar. Sebenarnya, sumber kekayaan yang sangat besar ini akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum mereka benar-benar dewasa. 10 tahun di luar berarti 1000 tahun di ranah spasial. Sebidang besar tanaman obat spiritual yang telah berumur 1000 tahun, bagaimana mungkin orang bisa menghasilkan tanaman obat dalam jumlah besar?
Hanya memikirkan hal itu, menyebabkan King Sui dipenuhi dengan kerinduan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia seharusnya tidak menghitung ayam sebelum mereka menetas. Menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dari kerinduannya, King Sui pergi untuk memeriksa cabang pohon berwarna hitam yang dia tanam sebelumnya. Dia menemukan bahwa selain permukaan cabang menjadi lebih ramping dan lembab, tidak ada perubahan lain. King Sui mengerutkan alisnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan ranting hitam itu dan menyiramnya. King Sui tidak yakin apakah cabang pohon berwarna hitam atau akar pohon itu dapat berkecambah atau menghasilkan bunga atau buah. Bisnis toko obat klan King relatif lambat, tidak terlalu sibuk. Mayoritas klien mereka terutama adalah pemilik toko jamu spiritual kota 100 Miles, yang akan datang untuk membeli bahan. Selain pemilik toko, ada juga warga dari kota 100 Miles yang sakit dan mencari bantuan medis ke tokonya. Selain dua jenis pelanggan itu, mereka juga memiliki pelanggan yang ingin membeli ramuan langka yang tidak dapat ditemukan di toko ramuan spiritual atau toko lainnya. Selain menjual jamu spiritual, toko obat klan King juga membangun persediaan mereka dengan menanam jamu mereka sendiri dan membelinya dari orang lain juga. Sebagian dari herbal juga didapat dari orang-orang yang pergi ke gunung. Toko obat klan King juga memiliki perjanjian perdagangan dengan kota Sungai Surgawi. Mereka biasanya mengangkut ramuan langka dan berharga yang kurang dimiliki oleh kota Sungai Surgawi, dan sebaliknya, itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Berbicara tentang kota Sungai Surgawi, King Sui tanpa sadar teringat akan Lan Yaner, wanita yang sepupunya rindukan tanpa henti. Meskipun Lan Yaner telah menyelesaikan masa pubernya, memiliki sosok seorang wanita dewasa dan benar-benar menawan, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia masih hanyalah seorang anak. King Sui selalu merasa bahwa wanita ini hanyalah masalah. Alasan mengapa klan King dapat memiliki perjanjian perdagangan dengan kota Sungai Surgawi, sebuah kota yang bahkan lebih besar dan lebih makmur daripada kota 100 Miles berkali-kali, adalah karena klan King memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Hua dari kota Sungai Surgawi. Pemimpin klan Hua pernah hidupnya diselamatkan oleh King Luo. Hubungan antara pemimpin klan Hua dan King Luo sangat dekat, dan ketika mereka rukun, mereka memutuskan untuk menjadi saudara dan telah bersumpah darah. Saat itu, mereka tidak menanyakan terlalu banyak tentang latar belakang satu sama lain, mereka hanya tahu bahwa satu berasal dari kota Sungai Surgawi, dan yang lainnya berasal dari desa King. Beberapa saat kemudian, ketika mereka saling mengunjungi selama acara-acara meriah, apakah King Luo mengetahui bahwa saudara lelakinya yang disumpah, yaitu Hua Suiyun berasal dari klan Hua, yang merupakan salah satu klan paling kaya di kota Sungai Surgawi, dan sekarang menjadi pemimpin klan Hua saat ini. Meskipun klan Hua dapat dianggap sebagai klan yang kuat di kota Sungai Surgawi, masih ada banyak klan lain yang melebihi mereka dalam status dan kekuasaan. Bagaimanapun, orang-orang seperti kota Sungai Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota 100 Miles. King Sui mendengar King Yi mengatakan bahwa baru-baru ini pemimpin klan Hua, Hua Suiyun, telah berhasil menerobos ke ranah Xiantian, semakin memperkuat status klan Hua di kota Sungai Surgawi. Memikirkan itu, dulu kekuatannya setara dengan King Luo, tapi sekarang ada dunia yang berbeda di antara mereka. Xiantian dan Hautian, satu adalah bumi dan yang satunya adalah surga. King Luo berada di puncak Hautian, di kelas 10 dari Realm Commander Martial. Selama dia bisa mengambil langkah kecil ke depan, melangkah ke pintu alam Xiantian, dia akan langsung berubah dari burung gereja menjadi burung phoenix. Meskipun itu sangat disayangkan, setelah semua di dunia 9 benua ada banyak dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan King Luo. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambil langkah terakhir itu? Perkiraan probabilitas untuk dapat melangkah ke ranah Xiantian, bahkan 1 dari 10.000. Sejak Hua Suiyun menerobos ke ranah Xiantian, dia telah meninggalkan masalah klan kepada putranya. Dia berulang kali menegaskan bahwa di masa depan,
Terlepas dari seberapa sepele masalah yang dibutuhkan klan King, klan Hua harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Akibatnya, perjanjian perdagangan muncul, dan sebagian besar uang yang dihasilkan mengalir ke pundi-pundi klan King. Hubungan antara kedua klan sangat dekat. Hua Suiyun telah lama memperlakukan King Yi sebagai putrinya sendiri. Dengan demikian, transaksi bisnis antara klan King dan klan Hua keduanya ditangani oleh King Yi. Ibu, di masa depan ketika ibu mengunjungi kota Sungai Surgawi, bisakah ibu membawaku? Aku ingin melihat pemandangan kota Sungai Surgawi. King Sui dengan gembira berseru setelah mengetahui detail koneksi yang ada di antara dua keluarga mereka. Oke, ibu akan memperkenalkan kakek Yun kepadamu. King Yi tersenyum menjawab, Ibu, ngomong-ngomong, apa ramuan spiritual ini berada dalam kelompok yang baru datang dari kota Sungai Surgawi? Ramuan spiritual apa ini? King Sui bertanya. Meskipun secara kasar dia tahu jawaban untuk pertanyaannya, dia ingin memastikannya. Ini adalah bunga 4 daun. Ramuan spiritual ini hanya tumbuh di lembah Sungai Surgawi dari kota Sungai Surgawi. Meskipun terlihat biasa, efek dan manfaat yang terkandung di dalamnya luar biasa. Ini adalah salah satu bahan penting ketika meramu obat mujarab untuk penyakit serius, dan di seluruh kota 100 miles, hanya klan King yang memiliki ramuan ini, jawab King Yi menjelaskan. Seperti yang diharapkan, itu adalah bunga 4 daun. King Sui sangat bersemangat, seolah-olah dia bertemu seorang teman lama. Dia akhirnya menemukan sesuatu yang akrab di dunia ini. King Sui memegang bunga 4 daun di tangannya, dan memeriksanya dengan cermat. Memikirkan bahwa itu dianggap sebagai sumber daya berharga di kota 100 miles. Meskipun demikian, dia tidak yakin kelas berapa bunga 4 daun itu. King Yi akan mengunjungi kota Sungai Surgawi 2 kali dalam setahun, setiap perjalanan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kunjungan pertama adalah pada awal tahun, dan yang kedua adalah selama musim gugur. King Yi baru saja kembali dari kunjungannya ke kota Sungai Surgawi, dan waktu berkunjung berikutnya adalah sekitar setengah tahun lagi. Ibu, apakah ibu tahu klan terkuat yang tinggal di kota 100 miles ini? King Sui bertanya sambil membantu King Yi menyimpan sejumlah ramuan spiritual dari kota Sungai Surgawi. Di permukaan, klan terkuat di sini adalah klan Si, klan Situ, klan Yu, dan klan Ding. Tetapi untuk para kultivator legendaris dari ranah Xiantian, tidak ada yang tahu ada berapa banyak. Tapi banyak dari para pembudidaya Xiantian rela tetap tinggal di kota seperti ini. Kota-kota yang lebih besar dan lebih kuat semuanya menawarkan kekayaan dan keuntungan yang tak terbayangkan untuk menarik para pembudidaya Xiantian untuk bergabung dengan mereka. King Yi perlahan menjelaskan. Bos Yu Hein itu, yang kamu temui sebelumnya adalah seseorang dari klan Yu. King Yi, dengan tawa yang terlihat jelas di wajahnya, terus berkata, sementara ingatan tentang Yu He mencubit pipi King Sui melayang di benaknya. Oh, pikiran tiba-tiba bangkit dari wanita muda nakal yang sedikit lebih tua darinya, orang yang terus menggodanya sebelumnya. Sosoknya proporsional sempurna, dengan payudara bulat yang tidak terlalu besar. Tubuhnya yang ramping, saat tepat menjadi yang terbaik untuk dipeluk erat saat tidur di malam hari. Wajah yang sedikit matang, yang memiliki sedikit kenakalan di mata menawan yang sangat membangkitkan gairah. Rasa seperti itu, tentu saja dia harus mencicipi itu. Si King Zuang dingin dan menyendiri, sementara Yu He memiliki sentuhan yang lebih anggun dan cara genit. Yang satu adalah Putri Es, sementara yang lain hanya bisa digambarkan sebagai anak kucing yang nakal. King Sui tenggelam dalam lautan lamunannya. King Yi, yang berdiri di sampingnya bingung oleh perubahan tiba-tiba dalam ekspresi King Sui, sementara dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk menendang pantat putranya. Ibu, apakah hubungan antara 4 klan besar itu baik-baik saja? Tanya King Sui yang sudah sadar dari lamunannya. Hubungan antara 4 klan besar, terikat bersama, untuk baik atau buruk, sepertinya belalang saling bersaing di atas dedaunan. Terlepas dari persaingan ketat mereka,
ada juga pertunangan antar klan di antara keempat klan. Sebuah contoh dari generasi saat ini adalah si Tu Fan dari klan Situ dan si King Zuang dari klan Si. Dengan demikian, hubungan antara keempat klan hanya bisa digambarkan sebagai kekerabatan, tetapi dengan sentuhan permusuhan yang tertanam di dalamnya kita tidak tahu, jawab King Yi menjelaskan. Ibu, bisakah kekuatan ekonomi dipegang oleh klan King kita yang melakukan bisnis di kota 100 Miles, dibandingkan dengan kekuatan ekonomi dari 4 klan besar? Tanya King Sui. Dia tahu bahwa selain dirinya dari klan King, ada juga klan Lan, klan Tong dan klan Feng yang memiliki bisnis di kota 100 Miles. Tidak, bahkan jika semua klan di desa King digabungkan bersama, kita tidak akan bisa menandingi salah satu klan besar di kota 100 Miles. Meski begitu, kakekmu masih seseorang di puncak Hautian. Bahkan jika mereka mengabaikan fakta ini, mereka masih harus berhati-hati untuk memusuhi klan King kita, karena mereka juga tahu tentang hubungan antara klan King kita dan klan Hua dari kota Sungai Surgawi, jawab King Yi menjelaskan. Kamu tidak perlu khawatir tentang generasi yang lebih tua dari 4 klan, mereka tidak akan punya nyali untuk berurusan denganmu. Tapi tetap saja, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang dari generasi muda. Terutama, si Tu Luan dari klan Situ, serta Ding Lang dari klan Ding. Mereka sangat kuat. Keduanya memiliki bakat yang sebanding dengan paman kedua Anda, dan memiliki kemungkinan besar untuk melangkah ke puncak Hautian pada usia 40 tahunan, King Yi menjelaskan. King Sui tahu bahwa alasan King Yi menjelaskan kepadanya tentang semua ini adalah karena dia mengkhawatirkannya. Menunjukkan ekspresi riang, King Sui tersenyum ringan ketika dia meyakinkan King Yi. King Yi merasa ada yang tidak beres dengan King Sui, seolah-olah dia memiliki beberapa rahasia yang tidak dia bagikan dengannya. Tanpa alasan sama sekali, anak dari dirinya ini sepertinya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena fakta bahwa darah mengental dan dia bisa merasakan hubungan dengan King Sui, dia pasti akan curiga bahwa orang di depannya adalah orang asing. Baru-baru ini, King Sui merasa bahwa menghasilkan uang adalah hal yang baik, tetapi dia sekarang hanya dapat dianggap sangat miskin. Semua kekayaan masa depannya akan dihasilkan dari alam valet jadi immortal, tapi itu di masa depan. Sekarang, bahkan jika dia ingin membeli barang-barang dari jalanan, dia tidak punya modal untuk membelinya. Namun, semuanya tidak seburuk yang terlihat. Dia hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan uang dengan bantuan efek pelebaran waktu dari alam ranah spasialnya. Masalahnya sekarang, saat dia berjalan, King Sui mulai memikirkan cara menghasilkan uang. Dia saat ini berjalan keliling tanpa tujuan di jalanan kota 100 Miles yang makmur, waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam dalam sekejap mata. Suasana di jalanan kota 100 Miles selalu semarak. Di sekitarnya, ada suara-suara penjual mencoba menarik pelanggan, sementara kerumunan orang membanjiri jalan-jalan. Ini bukan kacau, tetapi malah membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan suasana kota yang semarak. Saat dia sedang berjalan sambil mengamati para pedagang, King Sui tiba-tiba berhenti. Di sisi jalan, ada seorang nenek tua dan seorang gadis kecil yang tampaknya menjual 3 ember besar air. King Sui memperhatikan mereka, karena mereka sangat mencolok di antara para pedagang lainnya. Nenek tua yang kehilangan lengan satu, ditemani oleh seorang gadis kecil sekitar usia 10 tahun. Meskipun pakaian yang dikenakan oleh gadis kecil itu agak usang, mereka tidak dipenuhi dengan kotoran atau noda. Dengan sepasang mata cerah melayang tentang yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan bulu mata panjang yang berkedip terus-menerus, dia sangat menggemaskan. Namun, dari menilai dari mulutnya yang kecil dan keras, orang bisa tahu seberapa kerasnya gadis itu. Dengan ketertarikannya yang menggebu, King Sui mendekati 3 ember air besar, hanya untuk melihat bahwa terkandung di dalamnya adalah 10 lebih dari ikan hitam kecil seukuran ibu jari serta beberapa bayi penyu sungai. Saat King Sui berjongkok untuk memeriksa lebih dekat,
dia bisa melihat tatapan penuh harapan terlihat di mata gadis kecil itu. King Sui merasa pahit menyerang hatinya. Dia bukan orang baik atau orang jahat. Dia tidak pernah memiliki niat untuk menyelamatkan semua orang yang menderita di dunia ini. Meskipun dia masih bisa melakukan yang terbaik jika dia menemukan seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuannya. King Sui selalu ingin menguji dan melihat apakah air mistis dari kolam kristal mampu menopang pertumbuhan hewan. Sepertinya kesempatan untuk melakukannya telah datang. Adik perempuan, dapatkah Anda memberitahu harga untuk ikan dan kura-kura ini? King Sui bertanya dengan ekspresi lembut di matanya. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dengan matanya sambil terus menatap King Sui. Kakak, kau tidak berbohong kan? Apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Semua ikan kecil dan kura-kura ditangkap oleh gadis kecil itu menggunakan jaring kecil. Karena ukuran barang dagangan terlalu kecil untuk dimakan, gadis kecil itu menyarankan neneknya untuk mendirikan toko, sebagai gantinya mencoba menjualnya sebagai hewan peliharaan. Yup, tentu saja aku mau. Malam segera mendekat, tidakkah kamu ingin kembali dan beristirahat dengan nenekmu? King Sui tertawa ringan. Semua ini ditangkap oleh Nier dari Creekside. Jika kakak menginginkannya, Nier dapat menunjukkan lokasi Anda untuk menangkap ikan dan kura-kura, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mereka. Wanita muda bernama Nier itu berseru dengan serius, dengan sentuhan kepolosan di matanya, ketika dia tersenyum, mengungkapkan dua giginya yang menggemaskan. Oh, tapi saya secara khusus menginginkan ikan dan kura-kura yang kamu miliki di sini. Bisakah kakak menggabungkan 3 ember air menjadi 1 dan membayarmu 2 tael perak untuk semua ini? Setelah menyelesaikan kalimatnya, King Sui langsung menuangkan isi 2 ember air lainnya, menggabungkannya menjadi 1, ketika dia menarik terakhir dari uangnya dan menyerahkan 2 tael perak ke gadis kecil itu. Kakak laki-laki, 2 tael perak terlalu banyak, ikan dan kura-kura ini tidak begitu mahal. Gadis kecil dengan panik melambaikan tangannya dalam ketidaksepakatan saat dia mengambil langkah mundur. King Sui menemukan bahwa kesukaannya pada kepribadian gadis kecil ini tumbuh pada detik ketika dia tersenyum dan menjawab, "Gadis konyol, kakak laki-laki bilang itu sangat berharga. Ambillah, beli sesuatu yang baik untuk dimakan nenekmu." Gadis kecil itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum secara bertahap menerima, "Kakak, siapa namamu? Bagaimana aku bisa menemukanmu?" "Namaku King Sui. Jika kamu ingin mencari kakak, pergi saja ke toko medis King Clan." "Adik perempuan, jika kamu membutuhkan bantuan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kamu dapat mencariku, mengerti?" King Sui menepuk Nier di kepalanya saat dia terus tersenyum. "Oke, aku mengerti, kakak." Setelah itu, King Sui melihat gadis kecil itu memegang 2 ember air kosong dengan satu tangan sambil menuntun neneknya, perlahan meninggalkan jalanan. Tapi setelah gadis kecil itu mengambil beberapa langkah, dia menoleh ke belakang dan menatap King Sui, dengan senyum lebar muncul di wajahnya, sekali lagi memperlihatkan giginya yang menggemaskan. Matahari yang terbenam menyebabkan bayangan mereka memanjang, sebelum siluet mereka akhirnya menghilang dari jalanan. Setelah itu, King Sui berjalan ke lokasi terpencil, dan memasuki ranah spesialnya sambil memegang ember air, berisi ikan dan kura-kura yang dia bawa. Dia berjalan ke tengah kolam kristal, melepaskan kura-kura kecil ke dalam air. King Sui menatap kura-kura sungai kecil yang berenang di dalam air. Setelah beberapa saat, kura-kura itu tampaknya tampak lebih energik dan lincah dari sebelumnya. King Sui sangat bersemangat, efek pelebaran waktu tampaknya lebih baik untuk memelihara hewan daripada herbal. Khusus untuk ikan, dia hanya perlu membesarkan mereka di kolam kristal selama 3 hari sebelum mereka siap untuk dimakan. Matanya menjadi cerah saat pikiran yang tiba-tiba muncul di otaknya. Ini dia. Inilah cara untuk menjadi kaya. Aku hanya perlu pasokan ikan kecil ini. Hehehehe, aku lebih baik memikirkan alasan yang masuk akal, kalau tidak, orang pasti akan curiga. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui memberi peringatan pada angin,
saat dia melepaskan semua ikan kecil dan penyu sungai ke dalam kolam kristal. Dia berharap bahwa sifat mistis dari air kristal yang diresapi dengan energi spiritual yang tak terbatas entah bagaimana akan dapat mengembangkannya. Dengan senyum lebar terpampang di wajahnya, King Sui terkekeh sambil menggosok tangannya dengan gembira. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, ikan-ikan kecil dan penyu sungai ini akan menjadi sumber pendapatannya. King Sui di dalam ranah spasial, sambil mengamati pertumbuhan ikan kecil dan kura-kura sungai. Setelah sekitar 3 hari, dia memperhatikan dari eksperimennya bahwa tidak hanya ukuran ikan dan kura-kura tumbuh jauh lebih besar, mereka tampaknya penuh dengan vitalitas, bahkan memancarkan kilau hitam yang tak terlihat, seolah-olah mereka entah bagaimana mendapatkan kecerdasan. Penemuan ini menyebabkan King Sui terperangah. Jika ini benar-benar kasusnya, setelah 10 tahun di ranah spasial, bukankah mereka akan berevolusi menjadi binatang iblis? Namun, dia tiba-tiba berhenti ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia melangkah keluar dari dunia spasial, neutron di otaknya dengan cepat menembak. King Sui perlu memikirkan cara untuk memaksimalkan keuntungannya, dan untuk menjaga rahasia ini. Cara terbaik untuk melakukannya, adalah benar-benar memelihara ikan, udang, kepiting, dan kura-kura di kolam di dalam Taman 100 Obat. Sekarang, ada nyala api di hati King Sui. Hanya ketika ada tujuan, akan ada motivasi. Cahaya di mata King Sui bersinar lebih terang dan lebih terang ketika dia membayangkan berbagai skenario saat ia mencoba mencari solusi untuk masalahnya. Tanpa sadar, itu sudah malam ketika dia kembali ke toko obat King Clan. King Sui, kau kembali, kami semua menunggumu makan malam bersama. Hari ini, Bibi King Yi memasak hidangan terbaiknya, ikan bakar, serta sup penyu favoritmu. Seru King Si dengan gembira, tidak menyadari bahwa wajah King Sui berubah pucat saat menyebutkan sup favoritnya. Namun, pada saat yang tepat ini, seolah-olah sebuah saklar menyala di pikirannya. Ini dia, sebuah celah yang bisa kugunakan, sialnya aku jenius. Ibu, apakah bahan-bahannya mahal? Tanya King Sui sambil menunjuk ke ikan bakar dan sup kura-kura. Ya, itu bahkan lebih mahal dibandingkan dengan beberapa harga daging binatang. Tidak ideal untuk memelihara spesies ikan di kota 100 Miles, dan dengan demikian, sebagian besar pasokan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan untuk kura-kura, mereka tumbuh terlalu lambat untuk dijual sebagai konsumsi, bahkan jika kamu ingin memburu mereka di alam liar, kura-kura relatif jarang. Mungkin lingkungan di kota 100 Miles tidak dapat mendukung pemeliharaan spesies makhluk air. Tidak dapat mendukung, tapi waktu yang dibutuhkan untuk membesarkannya terlalu lama. Oleh karena itu, pasokan untuk kota 100 Miles berasal dari sumber eksternal. Ibu, aku ingin mencoba membesarkan beberapa ikan di kolam yang berada di kebun tanaman herbal klan King kita. King Yi bingung. Bukankah dia hanya menjelaskan kesulitan membesarkan ikan? Mengapa King Sui masih tertarik pada prospek? Putranya menjadi semakin misterius. Hehe, ibu, jangan khawatir. Aku bisa menjamin bahwa ikan yang aku pelihara, pasti akan lebih baik daripada yang ibu beli di luar. King Sui tersenyum, menatap lurus ke arah King Yi, dengan ekspresi yang sangat jujur di matanya. Hari berikutnya, King Yi memberikan uang kertas senilai 300 tael perak kepada King Sui, memberinya wewenang untuk melakukan apa yang dianggap perlu. King Yi menyeringai bahagia, sepertinya King Yi masih yang paling mengenalnya. Ketika dia berjalan-jalan di jalanan, mencari lebih banyak ikan hidup untuk dibeli, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Mir untuk dia. Mata King Sui berkilau dengan kegembiraan saat ia bergegas ke tepi sungai yang disebutkan Ni Er. Sungai Senja Emas adalah sungai di dekat lembah gunung di dekatnya. Meskipun sangat luas, permukaan airnya dangkal. Itu relatif dekat pinggiran kota 100 Miles. Bepergian dengan berjalan kaki, jaraknya masih bisa dicapai setelah 15 menit jalan cepat. Permukaan air hanya setinggi lutut, dan airnya sangat jernih. Orang bisa melihat banyak spesies air seperti ikan kecil,
udang, kepiting, dan bahkan kura-kura. Namun, mereka bukan makhluk peliharaan, dan ukuran terbesar makhluk itu bahkan lebih kecil dari ukuran telapak tangan. Ai, bukankah itu Nier? King Sui melihat Nier bersama dengan dua anak lain yang ukurannya hampir sama, berpegangan pada jaring ikan kecil mereka. Nier! King Sui berteriak. Gadis kecil itu menoleh ke belakang, ketika senyum manis muncul saat dia berlari. Kakak, kenapa kau di sini? Nier menatap King Sui saat dia mengedipkan matanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak, apakah kamu membutuhkan lebih banyak ikan dan kura-kura? Apakah itu sebabnya kamu ada di sini hari ini? Nier dengan bersemangat menarik tangan King Sui saat dia membimbingnya ke arah dua anak lainnya. Izinkan Nier meminta lebih banyak teman Nier untuk membantu memenuhi permintaan kakak. Dengan cara ini, waktu akan lebih cepat. King Sui terharu setelah mendengar betapa antusiasnya Nier dalam membantunya. Oke, adik perempuan, tanyakan semua temanmu untuk membantu, kakak akan membayar 10 koin tembaga per ember air, apakah itu oke? King Sui menawarkan harga yang sekitar 5 kali lebih tinggi dari biaya normal. Kakak, harganya terlalu tinggi, hanya 1 atau 2 koin tembaga. Nier dengan panik menolak tawaran King Sui. Dengarkan kakak, meskipun kakak tidak kaya, kakak tidak akan rugi, ucap King Sui dengan tersenyum. Setelah mendengar ucapan King Sui, Nier tersenyum bahagia ketika dia lari, mengumpulkan teman-temannya. Setelah beberapa saat, Nier membawa 10 lainnya, dan menghabiskan sekitar setengah hari menangkap ikan, udang, dan kura-kura kecil yang tak terhitung jumlahnya. King Sui merasakan hatinya melunak melihat betapa kerasnya anak-anak miskin ini bekerja. Pada akhirnya, dia memberi mereka 1 tael perak untuk setiap ember air yang diisi dengan makhluk laut. Setelah setengah hari lebih dari 20 ember air dipenuhi makhluk laut yang ditangkap anak-anak. Setelah mencari tempat yang aman, King Sui memasuki ranah spasialnya. Dia menuangkan 10 ember ke kolam kristal. Anak-anak harus benar-benar dihargai atas upaya mereka. King Sui sangat senang dengan hasil tangkapannya. Untuk spesies ikan, ada banyak macam jenisnya. Untuk spesies kura-kura, hanya ada 1 jenis yaitu kura-kura hitam. King Sui mengambil batang kayu panjang, dan menyeimbangkan 10 ember air yang tersisa di atasnya, sebelum dengan cepat keluar dari ranah spasialnya, bergegas kembali ke toko medis King Clan. Menyeimbangkan 4 ember di setiap sisi, King Sui bergegas ke kolam yang terletak di dalam taman 100 obat klan King. Terkandung dalam setiap ember, adalah air dari kolam kristal. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan mereka, King Sui telah mengganti air aslinya dengan air dari kolam kristal sebelum menyelipkan makhluk laut kembali ke dalamnya. Dalam perjalanan ke sana, King Sui bertemu King Si, yang terkikik tak terkendali setelah menyaksikan betapa cemasnya King Sui. Tawanya menarik perhatian Bibi Yuan Ying dan ibunya yaitu King Yi, yang memandang tersenyum ramah pada King Sui. King Sui mengabaikan King Si, dia buru-buru berjalan ke kolam sebelum dengan canggung melepaskan semua makhluk laut dari 8 ember ke dalamnya. Dia berharap tebakannya benar, air Ki yang dijiwai spiritual akan dapat entah bagaimana merangsang pertumbuhan. Hanya setelah dia menyelesaikan itu, dia merasa aman di hatinya. Langkah selanjutnya adalah mencari mitra bisnis untuk menjual ikan dan kura-kura hidup kepada mereka. Tanpa sadar, kenangan Yu He melayang di benaknya. Sup penyu itu dan wanita muda yang kurang ajar itu. Terutama wanita muda yang nakal itu, King Sui mendapati dirinya ingin berinteraksi dengannya. Ketika dia kehilangan dirinya dalam fantasinya, dia hampir bisa melihat Yu He. Ekspresi wajahnya yang anggun, tubuh lentur dan anggun, dan senyum itu, dipenuhi dengan janji-janji menggiurkan, beringsut semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Detak jantungnya meningkat ketika dia menelan ludah. Ketika tiba-tiba, apa yang kamu pikirkan tentang kamu bocah bau, kenapa kamu ngiler? King Sui memulai, dan buru-buru menyekat tangannya di sisi mulutnya, tetapi tidak ada jejak air liur yang akan ditemukan. Tindakannya sangat lucu,
dan menyebabkan King Yi mencengkeram perutnya ketika dia tertawa. King Sui berdiri di samping King Yi saat dia mengamati ikan, udang, kepiting, dan kura-kura dengan berbagai ukuran berenang dengan malas di kolam. Suatu hari di ranah keruangannya setara dengan 100 hari di sini. Rencana King Sui adalah untuk mengganti secara bergantian sebagian ikan di ranah spasial dengan ikan-ikan di sini. Namun, sehari kemudian terjadi masalah yang tidak terduga. Ikan hitam dari kelompok sebelumnya yang dilepaskan ke kolam kristal telah tumbuh lebih besar dan lebih ganas. Mereka benar-benar memulai hiruk-pikuk makan dan melahap ikan-ikan kecil lainnya. Memikirkan bahwa King Sui telah mempertimbangkan begitu banyak aspek sebelum mengimplementasikan rencananya, namun dia mengabaikan sesuatu yang begitu sederhana. King Sui mendesah dengan depresi ketika dia melihat beberapa ikan dan kura-kura yang tersisa di dalam kristal kolam. Semua ikan yang tersisa adalah krim tanaman. Tidak diketahui apakah alasannya adalah karena ikan hitam berasal dari spesies yang sama, sehingga mereka saling mencemarkan ikan, atau jika itu karena beberapa faktor lain. Terlepas dari semua ini, kura-kura itu aman. Tampaknya gigi ikan hitam masih tidak dapat menembus cangkang penyu. Melalui efek pelebaran waktu, dalam rentang waktu 100 kolam taman obat, King Sui menyelipkan beberapa ikan dan kura-kura sungai yang dia ambil dari ranah spasial. Mungkin itu adalah keberadaan bunga lili air, atau mungkin ada lebih banyak varietas makhluk laut di kolam normal ini, atau karena lingkungan telah berubah, tetapi ikan hitam tampaknya kurang ganas. Mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk melahap ikan lain sekarang. Berkultivasi selalu menjadi fokus utama bagi King Sui. Jadi sebagian besar waktu yang dihabiskan di dalam ranah spasial, digunakan oleh King Sui untuk mencoba menerobos penghalang dari siklus ke-48 sirkulasi Qi. Meskipun King Sui terjebak pada siklus ke-48, tahun-tahun kultivasi tanpa henti telah memperbesar saluran energinya dan memperkuat tulang dan ototnya dengan margin yang besar. Setelah semua, teknik penguatan kuno adalah teknik yang berfokus pada temper tubuh seseorang. Itu tidak mengherankan bagi King Sui untuk mendapatkan manfaat lain meskipun tidak mampu menerobos. Selain itu, King Sui memiliki intuisi yang sangat kuat sehingga begitu dia berhasil menembus siklus ke-49 Qi yang beredar, dia paling tidak akan berada di puncak Hautian. Malam tanpa mimpi berlalu dengan cepat. Di pagi hari, seperti biasa, King Sui akan membimbing King Si pada seluk-beluk teknik kecepatan tinju. Setelah sarapan, King Sui meninggalkan toko klan, berjalan ke tempat yang jauh sebelum memasuki dunia spasial, dan mengambil 2 ikan hitam dan memindahkannya ke dalam ember air. King Sui menutupi ember air dengan tutupnya, sebelum perlahan-lahan berjalan-jalan, menuju penginapan Yu He. Tentu saja, dia tidak lupa mengagumi pemandangan para wanita cantik di jalanan. Tidak lama kemudian dia tiba di penginapan Yu He. "Tuan, apakah kamu sendirian?" Seorang gadis muda, mengenakan pakaian pelayan seksi, tersenyum profesional saat dia menyapa King Sui. Tidak heran bisnis penginapan Yu He begitu bagus. Semua pelayan di sini, tidak hanya mereka mengenakan pakaian seksi, mereka semua wanita dari kelas atas. Sebelumnya ketika King Sui ada di sini, dia memusatkan perhatiannya pada Yu He, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengagumi keindahan ini. "Oh, aku di sini untuk bertemu dengan bosmu. Anda bisa mengatakan nama saya King Sui, dia pasti bersedia bertemu dengan saya," ucap King Sui tersenyum ketika dia mengagumi keindahan pelayan itu. "Baiklah, tolong tunggu sebentar," jawab pelayan itu. Setelah pelayan pergi, King Sui, dengan tenang, tanpa mengedipkan kelopak matanya, terus berpesta pada semua pelayan di penginapan. Pakaian ketat itu seksi dalam arti mereka hanya menunjukkan beberapa area penting seperti setengah dari area leher, bahu, kaki yang panjang sampai ke paha, menyebabkan hasrat nakal yang meninggalkan imajinasi. Terutama kontur pantat mereka yang indah, kaki putih salju, dan bentuk belahan dada mereka yang pecah. Kombinasi faktor-faktor ini pasti akan menarik perhatian pria untuk berkunjung ke sini. Apakah mereka terlihat cantik?
Sebuah suara menawan yang penuh dengan magnetisme berbisik di telinga King Sui. Sangat, King Sui spontan berkata tanpa sadar. Setelah itu, dia menoleh dan melihat Yu He menatapnya dengan ekspresi yang hanya bisa digambarkan, tetapi tidak tersenyum. King Sui melotot. Sosok yang anggun, mengenakan pakaian wanita berwarna putih memberi Yu He perasaan yang menarik dan suci. Memancarkan seruan tiada banding, bibir merah montok itu, dan dengan ekspresi senyum namun bukan senyuman di wajahnya, membuat King Sui mengendur. Kamu jauh lebih cantik. King Sui buru-buru berseru, meskipun agak canggung. Wanita itu melirik King Sui dengan geli berkedip di matanya. Namun, melihat matanya yang jernih, dia bisa merasakan bahwa King Sui bersikap tulus. Betapa menggemaskan, untuk berpikir bahwa 100 kalimat pujian dari pria lain tidak dapat dibandingkan dengan 1 kalimat dari pemuda ini. Ayo ikut kakak, hari ini biarkan kakak perempuanmu menraktirmu makan. Yu He dengan gembira berkata, Oke, ini adalah bahan baku untuk makanan kita hari ini. Ini pasti akan memberi kakak kejutan, ucap King Sui menyerahkan ember ke Yu He. Dia sedikit curiga sambil melirik King Sui, sebelum membuka tutup ember air. Setelah itu, dia tersentak kaget. Di dalam air, ada 2 ikan hitam, yang tampaknya dipenuhi vitalitas. Kilau sisik mereka, dan kecerahan di mata mereka, ini adalah 2 ikan kualitas kelas atas yang bahkan tidak bisa dibeli. Namun, dia merasa bahwa alasan di balik kunjungan King Sui, tidak sesederhana hanya makan dengannya. Sinyu, berikan ini pada Paman Hong, suruh dia memasak untuk aku dan tamuku. Dia menyerahkan ember itu ke salah seorang pelayan saat dia menyuruhnya. Ayo ikuti kakak perempuan ke atas. Yu He menarik King Sui dengan tangannya ketika mereka naik tangga. King Sui mengambil kesempatan mengagumi sosok Yu He yang anggun itu. Dengan dia berjalan di belakang wanita itu, dia bisa meluangkan waktu untuk menikmati cahaya gemetar pantatnya saat dia naik ke atas tangga. Didorong oleh fokus itu, King Sui tidak menyadari bahwa Yu He telah berhenti. Tersesat dalam kebingungan, King Sui terus bergerak, dan tiba-tiba, pluk, suara bahagia dari sesuatu yang naik ke 9 surga terdengar. King Sui secara tidak sengaja menekan wajahnya, tepat ke dasar Yu He yang cantik. Pada saat itu, King Sui merasa seperti sedang melayang. Perasaan kelembutan itu serta elastisitas otot-ototnya yang kencang, ditambah dengan aroma-aroma yang mematikan pikiran, mencuri jiwanya. Ini membuatnya dalam kondisi kecanduan yang luar biasa. Waktu sesaat sepertinya berhenti, ketika King Sui tanpa sadar berlama-lama di posisi yang canggung itu, tangannya secara otomatis menjulur dan memegang pinggangnya Yu He. Wanita itu tidak marah atau melarang, dia hanya diam. King Sui tampaknya telah kehilangan semua akal sadar saat instingnya mengambil alih. Dengan lembut, dia mulai menggosok hidung dan bibirnya di tempat tersebut, terpesona oleh aroma. Dia menyesali kenyataan bahwa sepotong tipis kain sutra halus menghalangi dia naik ke surga. Hei, kau bocah Bao, itu sudah cukup. Yu He berteriak dengan panik, sesaat terkejut keluar dari akalnya dengan sedikit amarah mengaburkan nadanya. King Sui, tertegun, dengan malu-malu melepaskan tangannya saat dia perlahan-lahan memiringkan kepalanya. Hanya untuk melihat sepasang bibir merah kemerahan mengerut karena ketidaksenangan. Petunjuk kemarahan dingin bisa dilihat dari mata wanita itu. Betapa indahnya, pikiran itu berlalu dengan cepat ketika terlintas di pikiran King Sui sebelum dia pulih. Dia berhasil terbata-bata, itu bukan salahku. Kau tiba-tiba berhenti, jadi aku menabrakmu. Itu kecelakaan. King Sui menggosok hidungnya saat dia menghindari mata Yu He. Setelah beberapa saat, wajah Yu He yang berapi-api tampak melembut. Siapa yang bisa bertahan lama ketika King Sui begitu menggemaskan? Yu He terdiam menatap King Sui, dan mau tak mau berpikir, apakah pria kecil ini ditakdirkan menjadi jodohku? Meskipun dia lebih muda dariku, dia sudah bisa dianggap dewasa. Jika itu adalah pria lain yang melakukan itu padaku, aku akan langsung melumpuhkannya, gumam wanita itu dalam hati.
Muka Yu He berubah memerah karena tindakan King Sui sebelumnya. Bahkan Yu He merasakan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan pada sentuhan sebelumnya. Berhenti sejenak untuk menenangkan diri, Yu He berkata dengan agak malu-malu, "Ayo pergi, jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan mengebiri kamu." King Sui, dengan aktingnya yang brilian segera mengambil sikap tunduk sambil memegangi burungnya dan menjawab, "Tidak bisa. Aku masih ingin menikah dan punya anak di masa depan, jadi aku masih membutuhkan burungku ini." Oke, bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.